Jika Indonesia adalah rumah kita, maka UNY adalah ruang temu kita. Ruang megah yang mempertemukan anak dari penjuru bangsa dengan semangat kolaborasi dan berkarya untuk UNY dan Indonesia. Dengan beragam potensi dan sumber daya yang ada, kami ingin menata ruang temu kita agar lebih terarah ke depannya. BMKM UNY 2022 Kabinet Ruang Temu memiliki visi mewujudkan BMKM UNY sebagai ruang transformasi dan kolaborasi dalam berkarya untuk KM UNY dan Indonesia. Dari visi besar tersebut, kami memiliki 5 misi. Yang pertama, menjalankan roda organisasi yang profesional, adaptif, dan bersahabat. Yang kedua, menghadirkan layanan advokasi, penyalur aspirasi, dan pengembangan potensi karya yang responsif dan solutif bagi mahasiswa. Yang ketiga, berperan aktif dalam setiap gerakan sosial politik yang berorientasi pada kepentingan mahasiswa dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menghimpun potensi masyarakat melalui kegiatan pengabdian yang kreatif dan berkelanjutan. Yang kelima, menjalin relasi yang harmonis dan kolaboratif dengan berbagai elemen. Ada nilai budaya dan organisasi yang ada di BMKM UNY. Ada nilai organisasi yang pertama yaitu profesional, transformatif, kolaboratif, adaptif, solutif, responsif, dan juga humanis. Selanjutnya ada 4 budaya nilai organisasi yang ada di BMKM UNY, yaitu respect to time, respect to system, respect to yourself, dan juga respect to people. Hadirnya kami sebagai bentuk dan tanggung jawab bahwa keresahan dan juga permasalahan yang ada di KM UNY di Indonesia harus diselesaikan secara transformasi. Maka dari itu, BMKM UNY di sini hadir sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di KM UNY di Indonesia yang harus diperjuangkan. Setelah mendengar visi, misi, nilai, dan budaya organisasi dari BMKM UNY, secara struktural kami memiliki 4 kemenkuan dan 15 kementerian. Di antara lain adalah Pertama, ada Kemenkoan Manajemen Kabinet. Berperan dalam mengaktifasi, memonitoring, dan memastikan berjalannya program kerja sesuai matrikulasi yang telah disusun, serta menjaga keharmonisan internal Kemenkoan. Di dalam Kemenkoan Manajemen Kabinet, menaungi beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Sekretaris Kabinet. Kementerian ini bergerak dalam lingkup internal yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kesekretariatan dan inventarisasi di BMKM UNY. Dapat juga dikatakan sebagai kiblat dari segala bentuk administratif yang ada di internal BMKM UNY ataupun yang dikeluarkan oleh birokrasi UNY. Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan berperan sebagai fasilitator dalam meningkatkan dan mengatur sirkulasi keuangan BMKM UNY. Dengan kata lain, berperan untuk memastikan keterserapan baik dana DIPA, kas, maupun sumber lainnya, serta membuat laporan keuangan yang mengedepankan transparansi dan kejujuran. Kementerian Personalia. Personalia berperan dalam memonitoring internal seluruh pengurus BMKM UNY. Personalia hadir sebagai stabilisator yang mengaktifasi sekaligus meningkatkan semangat pengurus BMKM UNY dalam menjalankan kepengurusan selama 1 periode. Selanjutnya, ada Kementerian Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informasi. Adalah kementerian yang hadir sebagai media penyalur informasi baik ke dalam maupun keluar BMKM UNY. Kementerian Kominfo berperan dalam mengolah,
dan mengakses informasi terkait media official yang mengedepankan sikap cepat, tanggap, dan mudah untuk diakses. Pengelolaan media, desain, editing, publikasi, dan komunikasi menjadi tanggung jawab utama dari Kementerian Kominfo. Kementerian R&D atau Kementerian Riset dan Data hadir untuk menjadikan BMKM UNY sebagai organisasi yang bergerak berdasarkan basis data. Kementerian R&D berperan dalam meriset arah gerak BMKM UNY selama 1 tahun periode kepengurusan serta menghimpun data dari berbagai pihak internal BMKM UNY dan mahasiswa UNY. Kegiatan riset, survei, dan pengembangan formulir himpun data menjadi tanggung jawab utama dari Kementerian R&D. Yang kedua, ada Kemenkoan Kemahasiswaan. Menteri Koordinator Kemahasiswaan memiliki tupoksi sebagai middle manager yang mengkoordinir kementerian di bawahnya dan sebagai koordinator dalam program kerja Kemenkoan untuk mewujudkan ragam aksi mahasiswa di bidang soft skill maupun hard skill, akademik maupun non-akademik. Kemenkoan Kemahasiswaan menaungi 4 kementerian, yaitu Kementerian PSDM, atau Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Bergerak dalam lingkup internal UNY yang bertanggung jawab pada sistem regenerasi sebuah pergerakan dan atau kepengurusan organisasi mahasiswa UNY. Kementerian Advokesma atau Kementerian Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa. Sesuai dengan namanya, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai perwajahan BMKM UNY 2022 dalam memberikan pelayanan dan pengadvokasian permasalahan mahasiswa. Kementerian Ekonomi Kreatif yang memiliki tugas pokok sebagai leading sector dalam menyelenggarakan usaha yang kreatif dan strategis, serta menjadi leading sector dalam pencerdasan, pemberdayaan, dan memfasilitasi pengembangan usaha mahasiswa UNY. Kementerian Ekonomi Kreatif juga menjalin kerjasama dan kemitraan untuk menopang kemandirian kabinet. Kementerian Pengembangan Minat Bakat Mahasiswa berperan sebagai fasilitator atau wadah mahasiswa dalam menyalurkan minat, bakat, dan potensi terkhusus di bidang akademik maupun non-akademik melalui kolaborasi dan sinergi dengan seluruh ormawa atau UKM untuk menciptakan iklim prestatif. Dan yang ketiga, ada Kemenkoan Pergerakan. Kemenkoan Pergerakan adalah koordinator dalam menjalankan program kerja Kemenkoan dalam mewujudkan pergerakan mahasiswa yang kreatif dan dinamis dengan menganalisis dan mengkaji isu di masyarakat secara objektif dan ilmiah sebagai landasan dasar BMKM dalam bergerak. Kemenkoan Pergerakan ini menaungi 3 kementerian, diantaranya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, bergerak dalam pengawalan isu keperempuanan, gender, dan kekerasan seksual. Kementerian ini berperan sebagai wadah advokasi, pemberdayaan, dan pengembangan sumber daya perempuan. Aktif menganalisis dan mengkaji isu keperempuanan baik di internal kampus dan eksternal kampus, dan berorientasi pada karakter ketakwaan moralitas
intelektual, dan mengedepankan kepentingan masyarakat dan perempuan Indonesia. Kementerian Analisis Isu Strategis berperan membuat analisis isu dan kajian baik dalam lingkup internal dan eksternal sebagai landasan rekomendasi dan dasar pergerakan BMKM UNY. Kementerian Aksi dan Propaganda berperan sebagai inisiator dan garda terdepan dalam proses eskalasi aksi dan propaganda isu secara kreatif sebagai tindak lanjut dan hasil rekomendasi dari kementerian-kementerian terkait. Kemudian yang terakhir ada Kemenkoan Relasi Publik. Kemenkoan Relasi Publik bertujuan menjalin hubungan baik dengan elemen-elemen yang berada di dalam maupun luar UNY, baik itu mahasiswa, ormawa, komunitas, mitra, maupun masyarakat dengan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di masyarakat. Kemenkoan Relasi Publik terdiri dari Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri, adalah kementerian yang menjadi perwajahan BMKM UNY dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan seluruh ormawa, UKM, serta ormada yang ada di UNY. Kementerian Luar Negeri bergerak pada ranah eksternal UNY yang bertanggung jawab dalam menjalin hubungan komunikasi dan koordinasi dengan ormawa yang berada di luar UNY, alumni UNY, komunitas luar UNY, serta instansi luar UNY. Dengan kata lain, Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan BMKM UNY untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal UNY. Kementerian Sosial Masyarakat atau biasa dikenal dengan Kementerian Sosmas adalah kementerian yang berperan dalam ranah sosial dan kemasyarakatan. Kementerian Sosial Masyarakat memiliki tugas pokok dalam pengawalan isu yang berhubungan dengan kemanusiaan dan pengabdian kepada masyarakat dengan tagline bersinergi, berkolaborasi, mengabdi untuk negeri. 생각나 당연한 것처럼 내 옆에 있고 내 말에 웃어주는 사람이 있었던 그때가 사랑한다는 당연한 말밖에 나는 못했고 내 마음을 다 표현할 수가 없었어. 그때는 이제 와서야 깨달았어. 나에게로 하나 보고 싶어도 보고 싶어도 이제 나만 그런가.